Selamat siang Ibu Veronica Brutus, selaku General Manager Hotel Aston. Kami tim HRD akan memperkenalkan diri. Saya Elvani Apandi dengan NIM 19190329 Universitas Bunda Mulia Serpong. Saya Haskiel dengan NIM 19190342. Halo, perkenalkan, nama saya Gladys Shine Sulawesita, mahasiswa semester 4 Universitas Bunda Mulia yang saat ini sedang berada di jurusan Hospitality dan Pariwisata berNIM 19190349. Dan saya Amelia Sowilhaki dengan NIM 19190308 Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Kami selaku tim HRD yang telah melakukan perekrutan beberapa waktu lalu bermaksud ingin melaporkan hasil perekrutan tersebut. Seperti yang sudah Ibu Vero ketahui, bahwa sebelumnya kami telah membuka lowongan pekerjaan yang mana kemudian kami sebarluaskan menggunakan platform digital yang mudah dijumpai oleh banyak orang untuk mencari pekerjaan, seperti Jobstreet, LinkedIn, dan Instagram. Alasan kami memilih platform digital LinkedIn karena banyaknya milenial yang menggunakan platform profesional ini sebagai salah satu cara untuk melakukan personal branding dan juga menaruh resume yang mana kemudian untuk mencari pekerjaan. Dan kami juga memilih Jobstreet sebagai salah satu platform yang kami gunakan untuk menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan. Kami memilih Jobstreet karena banyaknya berbagai latar belakang orang-orang yang mencari pekerjaan di sini. Dan juga Jobstreet sangat user friendly sehingga dapat memudahkan orang-orang dan juga kita sebagai perekrut untuk melihat dan menerima lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, kami menggunakan Instagram sebagai salah satu sarana untuk iklan. Kenapa kami menggunakan Instagram? Karena banyaknya orang yang menggunakan Instagram dari berbagai jenjang usia, dari anak-anak hingga dewasa. Salah satunya mereka menggunakan untuk mencari pekerjaan. Dan kita dapat menaruh lowongan pekerjaan di berbagai akun, seperti Loker Hotelier yang menyediakan lowongan pekerjaan dari berbagai hotel. Dan dari iklan tersebut kami sudah berhasil mengumpulkan para pencari pekerjaan dan telah menseleksinya. Berikut adalah pelamar yang sudah kami putuskan. Yang pertama, lowongan pekerjaan untuk chef. Kami telah membuka lowongan pekerjaan chef yang kemudian disebar pada platform LinkedIn dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria atau wanita dengan umur minimal 25 tahun, lulusan SMK atau S1 perhotelan, memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja dalam bidang chef atau kuliner, memiliki kemampuan inovatif dan good attitude, dan dapat bekerja dalam tim. Dari tersebarnya lowongan pekerjaan tersebut, kami berhasil mendapatkan banyak sekali calon pelamar yang kemudian sudah kami seleksi. Dan akhirnya kami mendapatkan satu kandidat yang kiranya tepat pada bagian ini, yaitu Samuel Kenzo, dengan SWOT sebagai berikut. Dengan SWOT yang pertama yaitu Strange. Samuel Kenzo merupakan profesional chef yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun dalam bidang kuliner. Hanya saja, weakness yang dimiliki oleh Samuel adalah sulitnya menyesuaikan diri pada lingkungan baru atau sedikit arogan. Dan opportunities yang dimiliki beliau adalah ia dapat membuat berbagai macam inovasi pada menu yang mana itu akan membuat restoran semakin banyak peminat karena banyaknya menu baru yang disuguhkan. Dan yang terakhir, traits dari Samuel Kenzo. Karena dia merupakan profesional chef, sehingga gaji
yang dibutuhkan oleh Samuel Kenzo lebih besar dari standar perusahaan. Yang kedua ada lowongan pekerjaan untuk room attendant. Kami membuka lowongan pekerjaan bagi room attendant yang mana kami iklankan melalui platform digital Instagram di berbagai akun lowongan pekerjaan dengan kualifikasi sebagai berikut. Wanita dengan usia maksimal 28 tahun, lulusan SMK sederajat atau memiliki pengalaman di bidang housekeeping selama 1 tahun, memiliki fisik yang kuat, dan memiliki attitude yang baik. Dari tersebarnya lowongan tersebut, kami menerima beberapa pelamar yang kemudian kami seleksi. Dan kemudian kami mendapatkan 1 kandidat terbaik, yaitu Nikita Slavina. Dengan SWOT, strength yang dimiliki Nikita merupakan lulusan D3 perhotelan yang memiliki pengalaman pada bagian room division. Namun, weakness dari Nikita Slavina adalah ia memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari kantor dan juga dia memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang pasif. Karena sebelumnya Nikita Slavina memiliki pengalaman sebagai room attendant, ini menjadikan opportunities bagi dia kiranya agar dapat bekerja dengan baik dan cepat memahami pekerjaan. Dan threat atau kelemahan dari Nikita Slavina adalah dia membutuhkan pekerjaan yang cepat, sehingga bisa saja kita terlambat untuk merekrutnya. Karena beliau menaruh lamaran pekerjaan di berbagai tempat. Selanjutnya pada posisi pastry chef, yakni dengan kualifikasi pria atau wanita yang berumur minimal 24 tahun dengan minimal lulus S1 perhotelan serta memiliki pengalaman kerja pada bidang pastry minimal 2 tahun, memiliki good skill and good attitude. Lowongan ini kami sebarkan pada platform Jobstreet. Setelah kami menganalisa dan melihat CV yang telah diberikan kepada kami telah memilih kandidat yang kiranya cocok dengan divisi pastry chef ini. Kandidat ini bernama Nicholas Putra. Dalam penganalisaan SWOT yang kami dapatkan, bahwa Nicholas Putra ini memiliki strength, yaitu memiliki kemampuan yang baik dan memiliki pengalaman dalam dunia pastry. Hanya saja weakness yang ia miliki yaitu ceroboh. Setelah itu, opportunities yang ia miliki, karena banyaknya pengalaman dalam dunia pastry, kiranya Nicholas Putra ini akan dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pastry Hotel Aston. Hanya saja, ancaman yang didapat yakni karena banyaknya pesaing yang membutuhkan pastry chef, sehingga banyaknya perusahaan atau hotel yang ingin merekrut Nicholas Putra. Setelah itu front office yang kami sebarkan pada platform Instagram, yakni dengan kualifikasi maksimal 28 tahun, dapat fasih dalam berbahasa Inggris, computer literate, good attitude, and good looking. Berpengalaman minimal 1 tahun, pendidikan minimal SMK atau sederajat, dan pria atau wanita. Dari hasil analisa CV yang kandidat ini berikan, kami tim HRD merasa bahwa kandidat tersebut cocok dalam divisi front office, yakni bernama Zeli Natali. Dalam penganalisaan SWOT yang kami dapatkan, bahwa strength yang ia miliki, yakni Zeli Natali, merupakan lulusan sarjana pariwisata dan perhotelan yang dapat menguasai berbagai macam bahasa, seperti bahasa Mandarin, Inggris, dan juga bahasa Korea. Hal ini menjadi kekuatan bagi calon pelamar, karena jika ada turis asing, Zeli Natali dapat menanganinya. Namun, weakness yang ia miliki yaitu fresh graduate. Kenapa menjadi kelemahan? Karena ada perusahaan yang menuntut karyawannya memiliki pengalaman terlebih dahulu, sehingga bagi seorang fresh graduate, peluangnya sangat kecil jika ingin bekerja di perusahaan tersebut. Opportunities yang ia miliki, dengan ia bisa berbagai macam bahasa, tentunya ini dapat menjadi peluang bagi Zeli Natali untuk menghandle turis-turis asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Threat atau ancaman dari calon pelamar yang merupakan fresh graduate, sehingga
kurang mampunya bekerja dalam tekanan. Pada tahapan ini, saya akan mempresentasikan kandidat yang berpotensial sebagai pekerja waiters, sales manager travel, dan convention officer. Untuk profesi convention officer, klasifikasi yang harus dipenuhi yaitu adalah pria ataupun wanita dengan rentang usia maksimal 30 tahun, berpenampilan baik atau good looking, dan memiliki perilaku yang baik atau good attitude, berpendidikan minimal SMK atau sederajat, dan fasih dalam berbahasa Inggris. Selain itu, kreatif dan termotivasi dalam bekerja, serta dapat bekerja di dalam tekanan dan tim. Pada iklan ini, kami memasang kontak yang dapat dihubungi dalam WhatsApp dan email. Iklan disebarkan pada LinkedIn karena media ini terkenal sering ditelusuri oleh para pekerja yang profesional, terlebih berpengalaman terhadap pekerjaannya. Selain itu dapat dilihat dari profil pelamar pekerja dalam bidang studinya dan juga pengalaman pekerjaan yang sudah diraih oleh beliau. Berikutnya, mengisi profesi waiters pada iklan yang sudah kami sebarkan, maka sudah ditentukan dengan kriteria antara lain pria dengan rentang usia maksimal 30 tahun dengan minimal berpendidikan SMK sederajat dan berpenampilan baik atau good looking. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan fasih dalam berbahasa Inggris. Pada iklan ini, kami memasang kontak yang dapat dihubungi dalam WhatsApp dan email. Iklan juga disebarkan pada LinkedIn juga. Sementara, pada profesi Sales Manager Travel, kandidat harus dapat memenuhi dengan klasifikasi sebagai berikut, yaitu wanita dengan rentang usia maksimal 35 tahun, berpendidikan minimal lulusan S1, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, fasih dalam bahasa Inggris, dan memiliki perilaku yang baik. Pada iklan ini, kami memasang kontak yang dapat dihubungi dalam WhatsApp dan email. Iklan pun juga disebarkan pada LinkedIn juga. Setelah kami pasang iklan untuk mencari karyawan baru, telah diperoleh oleh kami ketentuan kriteria yang harus didapatkan sesuai dengan kandidat yang memenuhi kriteria dengan hotel Aston yang dicari sebagai convention officer. Kandidat ini bernama Rafael Pradikta dan merupakan pria dengan rentang usia 26 tahun. Setelah berkomunikasi dengan Rafael, untuk strength sendiri dapat dipastikan Rafael memiliki pengalaman bekerja sebagai seorang convention officer dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, Rafael sedikit bercerita pada saat ditanyakan sikapnya dalam bekerja, dan Rafael memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya sehingga para karyawan lain memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap Rafael. Untuk weakness sendiri, Rafael mengaku bahwa ia memiliki sikap egois dalam bekerja, sehingga seringkali mementingkan masalah pribadi terlebih dahulu, setelah itu diimbangi dengan bekerja secara profesional. Dalam opportunity, dapat dilihat bahwa Rafael sangat termotivasi untuk belajar lebih lagi dalam bidang convention officer, karena beliau merasa cocok dalam pekerjaan di bidang ini. Rafael juga gesit dalam memperhitungkan suatu hasil dengan kualitas terbaik, dengan mengupayakan budget yang ada dari customer, sehingga dapat bekerja secara fleksibel. Untuk threat atau ancaman pada Rafael, yaitu saat ini Rafael sedang menelusuri usaha yang hasil merintih, sehingga menjadi ancaman hotel apabila nantinya Rafael keluar dari pekerjaannya. Selain itu, kandidat berpotensial yang memenuhi kriteria yang hotel cari sebagai waiters telah kami temukan juga, dan kandidat ini bernama Anlis Wijaya dan merupakan seorang pria dengan rentang usia 28 tahun. Setelah Anlis berkomunikasi dengan Anlis, untuk strength sendiri dapat dipastikan Anlis memiliki pengalaman bekerja sebagai seorang waiters selama 5 tahun dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, Anlis sedikit bercerita pada saat ditanyakan sikapnya dalam bekerja. Anlis memiliki rasa ingin melayani orang secara baik karena melihat orang lain keinginannya terpenuhi memberi Anlis rasa kesenangan bagi dirinya sendiri. Untuk weakness, Anlis mengaku bahwa ia memiliki sikap late responding dalam bekerja, sehingga seringkali merespon pelanggan agak lama dikarenakan memiliki gangguan dalam tidurnya secara teratur. Pada opportunity, dapat dilihat bahwa Anlis sangat termotivasi untuk belajar lebih lagi dalam bidang waiter, karena beliau merasa sangat cocok dalam pekerjaan di bidang ini dan ingin mendalami lebih dalam tentang cara penanganan table manner dan napkin folding yang baik untuk melayani pelanggan lebih baik lagi. Untuk threat atau ancaman yang kandidat ini miliki yaitu adalah Anlis memiliki sifat nervous yang tinggi apabila diperlukan pada saat situasi genting. Terakhir
terakhir, untuk kandidat berpotensial yang memenuhi kriteria yang Hotel Aston cari sebagai manager travel agent, telah kami temukan juga kandidat ini bernama Francisca dan merupakan seorang wanita dengan rentang usia 33 tahun. Setelah berkomunikasi dengan Francisca, untuk strength sendiri dapat dipastikan beliau memiliki pengalaman sebagai manager travel agent dan Francisca ini merupakan seorang wanita dengan rentang usia 33 tahun. Untuk strength, dapat dipastikan beliau memiliki pengalaman bekerja dalam bidang travel agent selama 10 tahun dan merupakan kelulusan S1. Beliau memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Untuk weakness sendiri, Francisca mengaku bahwa ia memiliki sikap yang agak ceroboh pada saat bekerja, tapi akan memperbaiki kesalahannya secara profesional. Pada opportunity, dapat dilihat bahwa Francisca sangat antusias untuk belajar lebih lagi dalam bidang travel agent dan merasa percaya diri dalam berpengalamannya selama bekerja karena beliau merasa cocok dalam pekerjaan di bidang ini dan memiliki penuturan bahasa yang sangat bijaksana. Untuk threat atau ancaman, pada kandidat ini, Francisca mendapatkan lowongan pekerjaan di travel agent yang lain juga, akan tetapi belum menerima karena pilih travel agent Aston Hotel dan menunggu kabar baik dari Hotel Aston itu tersendiri. Demikian laporan calon kandidat berpotensial untuk Aston Hotel yang saya dapati. Dilanjutkan ke laporan. Setelah selesai menyeleksi calon karyawan baru, maka kami akan membuat suatu program orientasi untuk mereka. Tujuan dari diadakannya program orientasi ini ialah 1. Memperkenalkan lingkungan kerja kepada calon karyawan baru. 2. Mempersiapkan mental untuk karyawan, apalagi untuk fresh graduate, maka mereka harus membedakan dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. 3. Menunjukkan peraturan-peraturan yang dimiliki dan diterapkan di perusahaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan baru. 4. Meningkatkan proses penerimaan karyawan baru. Jadi dengan orientasi ini diharapkan seluruh staf dan karyawan lama dapat menerima calon karyawan baru. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk calon karyawan baru. Dan yang terakhir, yang ke-6, memastikan produktivitas dan interaksi antar karyawan dapat dimulai dengan baik dan cepat. Lalu untuk mekanisme dari program orientasi ini ialah program orientasi ini akan diadakan selama 2 hari kerja. Untuk hari pertama akan dilaksanakan kegiatan pre-arrival, yaitu memberikan sambutan yang menyenangkan kepada karyawan baru. Kami selaku HRD akan memberikan sebuah sambutan kepada mereka, karena sambutan yang menyenangkan itu sangat penting untuk dilakukan. Sambutan ini juga merupakan starting point seorang karyawan baru telah sah menjadi bagian dari hotel. 2. Melakukan hotel tour. Agar karyawan baru mengetahui lingkungan kerjanya, jadi kami juga akan memberikan hotel tour kepada mereka. Karena hotel tour juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar karyawan baru dapat beradaptasi, sekaligus merasakan suasana hotel dan bertemu hotelier lainnya. 3. Memberikan employee kit dan contact person. Ya, kami akan memberikan employee kit berupa kartu pegawai, seragam, peralatan kerja, serta kunci untuk mengakses loker atau ruang tertentu. Setelah itu, karyawan baru juga perlu mendapatkan keterangan yang jelas terkait jalur komunikasi yang akan digunakan di hotel. Misalnya jalur ekstensi untuk telepon setiap DPC di hotel. Dan untuk hari kedua, akan dilaksanakan beberapa acara. 1. Memberitahukan peraturan perusahaan. Buku peraturan perusahaan sangat penting untuk diberikan kepada karyawan baru. Dalam memberikan buku tersebut, kami sebagai tim HRD sebaiknya juga memberikan penjelasan singkat dan saran bagi karyawan untuk mempelajarinya sehingga tidak terjadi salah pengertian. 2. Menjelaskan job description dari struktur organisasi hotel. Menjelaskan struktur organisasi akan memberikan gambaran tentang jalur koordinasi, jenjang jabatan, dan posisi karyawan baru. Selain itu, karyawan baru juga berhak untuk mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan dan target kerja yang diharapkan hotel. 3. Menjelaskan istilah-istilah khusus, prosedur keamanan dan kondisi darurat, dan jadwal kegiatan perusahaan, misalnya meeting bulanan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menjelaskan terkait benefit karyawan. Karyawan baru perlu diberikan penjelasan yang baik tentang hak-hak mereka sama menjadi karyawan di hotel. Kami tim HRD akan memberikan pemaparan apa saja benefit yang akan diterima oleh karyawan baru, misalnya asuransi kesehatan, pribadi dan keluarga, tunjangan khusus, dan lain sebagainya. Untuk training, pastinya akan dilakukan sebelum program orientasi ini, karena kita harus mempersiapkan dan melatih para karyawan baru supaya bekerja dengan produktif dan dapat membuat para tamu nyaman. Training sendiri akan dilaksanakan selama 1 bulan untuk memastikan karyawan baru siap kerja. Dan yang menjadi trainer adalah manajer dari timnya di 7 divisi tersebut. Sampai di sini presentasi perekrutan calon karyawan baru oleh kami selaku tim HRD Hotel Aston.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, kami menunggu kabar dari Bapak dan Ibu mengenai persetujuan perekrutan 7 calon karyawan baru ini. Sekian dari kami tim 9, terima kasih. Untuk referensi dan pembuatan loker, kami menggunakan beberapa platform yaitu Instagram dan internet browser. Untuk Instagram, kami mengumpulkan informasi dari @lokertanggerang.ig, @karismaindo, dan @loker_bramedia. Dan untuk internet browser, kami melihat dan mengumpulkan informasi dari Google. Terima kasih.